Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ilham Setiawan. Saya di sini akan mengampu mata pelajaran bahasa pemrograman. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan memberi materi tentang bahasa pemrograman. Nah, ini yang nanti akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian, metode, sama sejarah, mungkin itu. Nah, ini udah tahu bahasa pemrograman apa? Belum. Oke. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Selanjutnya, bahasa pemrograman tersusun dari beberapa sintaks yang membentuk perintah tertentu. Perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti komputer, sehingga komputer dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan seorang programmer. Jadi secara singkatnya itu ini bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer. Ya, seperti itulah pengertiannya, kurang lebihnya. Nah, ini selanjutnya sejarahnya bahasa komputer. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Defense Engine diciptakan oleh Charles Babbage. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Perjuangan Babbage ini diteruskan oleh anaknya Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesin dan mengirimkan ke berbagai institusi di dunia. Terus pengembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu plan kalkul. Beda perdekat sebelumnya belum ya. Dan plan kalkul ini terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Yang jurusan RPL udah pernah bahasa C? Belum diajari ya. Padahal ini bahasanya dasar banget. Nah, dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, kalau sekarang ya Java, terus apalagi itu Python, terus apalagi ya, banyak sih, masih ada lagi. Nanti saya terangin lah di slide berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah metode di sini metode compiler. Compiler adalah tools untuk memindah seluruh perintah bahasa pemrograman lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Nah, paket file ini biasa berisikan kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain. Nah, kemudian komputer dapat mengeksekusi perintah bahasa pemrograman setiap kali pengguna menjalankan paket file tersebut. Misalnya, ini yang X, yang dalam bentuk apa ya? Untuk installer apa gitu, untuk perangkat berbasis Windows. Nah, APK untuk Android, terus APP untuk iOS. Nah, sementara bahasa pemrograman yang tercatat menggunakan compiler adalah antara lain C++, bahasa C, Java, dan Kotlin dan sebagainya lah. Selanjutnya ini section, lanjut aja. Nah, ini udah tahu bahasa pemrograman ini? Belum? Sudah? Siapa yang sudah bahasa pemrograman? Belum? Ya, udah sih. Udah? Belum begitu paham. Berarti baru dasarnya. Bahasa ini ya diibaratkan sih hampir sama kayak PHP, cuma ada beberapa sintaks yang mungkin berbeda sih. Jadi saya jelasin dulu. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengembangkan website. Jadi kita misal mau membuat website apa, membuat website seperti Tokopedia dan Shopee dan lain, kita bisa menggunakan bahasa ini. Contoh untuk membuat pop-up notification, pesan konfirmasi, bahkan game sederhana di halaman web. Nah, jadi kita bisa
dengan menggunakan bahasa JavaScript ini gitu. Ya, jadi JavaScript ini tidak hanya dipakai untuk membangun website dinamis. Udah tahu perbedaan dinamis dan statis belum? Udah. Siapa coba jelasin kalau udah? Hah? Belum? Sudah. Apa coba? Saya ingin dengar perbedaan statis dan dinamis. Ya kesimpulannya aja, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Perbedaan. Ya, perbedaannya aja nggak? Ya menurut kalian, sepengetahuan kalian aja nggak apa? Perbedaan apa? Tadi statis sama dinamis gitu. Tahu nggak? Belum tahu ya? Jadi bahasa pemrograman ini sambil berjalan ya, coba kalian diingat-ingat lagi. Jadi kurang bahasa JavaScript ini yaitu ekosistem yang terlalu luas, berpotensi membingungkan programmer pemula gitu. Jadi ya mungkin untuk tingkat pemula kesulitan gitu. Yang tadinya misalnya bahasanya Java sama gabungan C++ gitu, CSS-nya gitu. Jadi ini kan udah bahasanya terbaru gitu. Gimana udah? Ada? Ya coba dulu sih. IP statik yaitu IP ke sebuah PC atau server atau perangkat networking sehingga IP-nya tidak berubah-ubah. Terus IP dinamis yaitu IP yang didapatkan oleh komputer atau router lain dari sistem DHCP. IP dinamis biasanya bisa berubah. oke. Jadi secara sederhananya gini. Misal kalian masuk ke menu ke beranda ini aja Shopee gitu. Beranda Shopee di website, laman website. Kalian kalau yang statis biasanya kita mau order nih, kan di sana bisa check out gitu, ada tulisan check out gitu di beranda sini, atasnya itu headernya. Nanti kalian diklik itu, jadi nggak ada kayak interaksinya gitu, diklik nggak ada perubahannya gitu. Itu kalau statis, ini secara sederhananya. Kalau dinamis, kita klik check out, nanti masuk ke halaman check out. Nah itu kalau dinamis, seperti itu kurang lebihnya. Oke, lanjut, paham ya? Nah ini bahasa terbaru lagi. Saya juga belum menguasai tapi ya sambil belajar lah. Ini bahasa Python. Bahasa Python adalah bahasa pemrograman open source populer yang cukup mudah dipahami pemula. Bahkan Python sering disebut sebagai bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem. Tapi kebanyakan Python dipakai untuk membangun machine learning, artificial intelligence, big data, dan robotika. Python juga digunakan untuk pengembangan Google, Yahoo, dan NASA. Jadi udah tahu AI? Belum tahu AI? Nah, jadi ini bahasa AI, robotika juga sintaknya dari bahasa pemrograman ini, bahasa pemrograman Python. Kayak itu sekarang udah populer banget kalau kalian tahu. Bisa ngapain aja lah, dari situ kita bisa nyari-nyari apa aja bisa. Jadi kekurangannya ini, bahasa pemrograman Python ini jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti C, C++, Python terbilang lebih lambat. Tuh. Lanjut, SQL. Udah mana tadi? Nah, SQL. Ini dasar banget. Udah pernah buat belum? Nah ini kalau SQL itu kurang lebihnya seperti database, tahu database? Kayak penyimpanan gitu di sini. Nah ini kan pakainya itu SQL ini ada sih mungkin ya. Biasanya saya dulu pernah buat melalui CMD. Udah pernah? Belum juga. Jadi SQL adalah bahasa pemrograman yang berguna untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data berbasis relasional di sistem manajemen penyimpanan berbasis data. SQL banyak dimanfaatkan untuk membangun sistem manajemen database untuk aplikasi dengan platform apapun. Nah, kelebihan bahasa pemrograman SQL yaitu
performa mengolah data yang sangat cepat, tidak sampai hitungan detik. Perintah SQL paling mirip dengan bahasa manusia sehingga mudah dipelajari. Kekurangannya yaitu meski perintahnya mudah dipahami, interface SQL sendiri terbilang kompleks sehingga kurang ramah pengguna gitu. Kemampuan yang terbatas hanya beberapa untuk mengolah data. Cuma berarti kurangnya fokusnya ke data aja gitu, nggak ke yang lain gitu. Nah, Java, ada yang seneng bahasa pemrograman Java? Udah tahu belum? Sudah. Oke. Beberapa belum ya. Jadi Java adalah bahasa pemrograman multiplatform dilengkapi performa stabil, serta keamanan terjamin. Mengingat keamanannya, Java banyak dipakai untuk membangun sistem informasi, perbankan, retail, dan pemerintahan. Selain itu, Java banyak dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi mobile dan desktop. Jadi kalau Java itu sekarang booming sekali ya. Bisa mungkin kalian udah apa ya? Kalau di ini mungkin aplikasi apa ya untuk berbasis desktop, ada yang tahu nggak? Aplikasi berbasis desktop? Belum ya. Kalau berbasis desktop itu apa ya? Bentar, saya ingat dulu, saya juga lupa sih. Ini aja. Aplikasi yang berbasis desktopnya itu seperti aplikasi kasir, kayak gitu. Jadi dibuatnya dengan bahasa pemrograman Java gitu. Terus yang mobile itu banyak sekarang juga. Kayak WA itu bisa dari sini juga ada campurannya bahasa pemrograman Java. Nah, ini kelebihannya bahasa pemrograman Java ya. Perintah Java tidak cukup mudah dipahami, ditulis, dan diperbaiki ketika terjadi error. Mampu menjalankan beberapa perintah berbeda di waktu yang bersamaan. Jadi kalau bahasa pemrograman Java, saya biasanya pakai software NetBeans gitu untuk pembuatan ini bahasa pemrograman Java. Jadi gitu, kalau kita membuat sintak atau membuat kode shortcode gitu kan. Misal saya ngetiknya itu ada yang salah, nanti di software NetBeans-nya itu nanti di sini ada tanda pentung gitu. Jadi ketahuan salahnya kalau di NetBeans. Biasanya gitu. Nah, ini selanjutnya yaitu kekurangan bahasa pemrograman Java. Perintah Java cenderung berbelit-belit alias butuh beberapa baris kode untuk menulis satu perintah sederhana. Nah, dari bahasa pemrograman yang lain, bahasa Java itu paling rumit menurut saya sih. Paling rumit. Yang paling yang gak rumitnya itu mungkin selain bahasa pemrograman Java tadi Python itu sederhana lagi, mudah sama juga bisa dipahami oleh orang awam gitu, yang pemula gitu. Emang terbilangnya bahasa pemrograman itu lebih khusus ini ya Java ya, jadi lebih rumit gitu. Nah, ini kekurangannya tadi. Nah, terus banyaknya baris kode ini membuat program Java makan banyak memori ketika dijalankan gitu. Selanjutnya TypeScript, ini bahasa pemrograman terbaru juga sih. Jadi TypeScript adalah bahasa pemrograman open source yang dibangun di atas JavaScript. Nah, JavaScript juga disebut sebagai superset dan JavaScript sebagai bahasa superset. Apa yang dilakukan JavaScript bisa dilakukan di TypeScript. Dengan kata lain, ia bisa dimanfaatkan untuk pengembangan website, front end, back end, dan aplikasi mobile. Kelebihan bahasa pemrograman TypeScript ini minimalisir error saat coding karena aturan pengetikannya yang ketat gitu. Bisa digunakan berbagai platform karena masih memanfaatkan ekosistem JavaScript. Nah, ini bahasa paling sederhana Pak. C++. Ini bahasa perbaikan dari C. Ini ya berarti lebih tinggi dari bahasa C gitu. C++ ini. Jadi ini bahasa perbaikan dari bahasa C ini punya fitur layaknya bahasa tingkat tinggi. Sebut saja pendekatan berorientasi objek, penanganan error, dan sarana pengetikan. Dan ini ya, nah ini contohnya. Paling cocok dipakai untuk membangun aplikasi berbasis desktop seperti Adobe, atau kan Adobe Photoshop, tahu ya?
terus maupun Firefox yang laman untuk seperti Google lah gitu ya. Kekurangannya bahasa pemrograman C++ yaitu kurang aman dibandingkan bahasa lain gitu, seperti Java dan Python. Nah, ini bahasa paling otaknya bahasa pemrograman mungkin. Udah pernah mencobanya? Sudah ya? Sudah. Nah, ini bahasa pemrograman PHP adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer saat ini. Bahasa yang satu ini sangat kompatibel dan lazim digunakan bersama bahasa lain seperti JavaScript, HTML, CSS, bahkan SQL. PHP paling sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi berbasis web, terutama dengan dukungan web hosting yang baik agar website mudah diakses. Banyak banget sih untuk aplikasi ataupun website sih kebanyakan ya, website yang menggunakan bahasa pemrograman ini. Mungkin semua sih, mungkin kayak website universitas, website sekolah, terus kayak ini juga Facebook, bukan menggunakannya bahasa pemrograman PHP. Kelebihannya bahasa pemrograman PHP sangat mudah dipelajari pemula dan perintahnya tergolong aman. Ya, menurut saya sih paling mudah sih ini. Kalau kita tekun ya belajarnya untuk bahasa pemrograman ini. Nah, ini yang bahasa C. Jadi bahasa C tergolong bahasa tingkat menengah yang menggabungkan kemudahan bahasa tingkat tinggi dan kemampuan bahasa tingkat rendah. Ini tadi yang di bawahnya C++ gitu. Nah, ini selanjutnya Go atau Golang adalah bahasa pemrograman open source yang diterjemahkan oleh compiler. Bahasa ini mulai dikenal pada tahun 2009 oleh raksasa teknologi Google. Nah, ini mengembangkan bahasa lain seperti kecepatan performa bahasa C, kemudian JavaScript dan Python. Berarti bahasa Go ini penggabungan dari bahasa ini, bahasa JavaScript, Python sama C. Ini jadi digabungkan gitu. Nah, ini berdiri tahun 2009. Nah, ini udah pernah dengar Kotlin sama Ruby? Belum. Nah, ini untuk Kotlin sendiri ya, bahasa multi platform dan open source. Meski multi platform, tapi paling cocok dipakai untuk membangun aplikasi Android karena didukung secara oleh Google sebagai bahasa pengantar hubungan Android. Selanjutnya bahasa Ruby. Nah, ini contoh bahasa pemrograman open source. Ruby merupakan bahasa yang memiliki struktur sintaks sederhana. Banyak developer website menggunakan Ruby dan membuat Ruby menjadi salah satu bahasa komputer yang populer dan banyak diminati. Mungkin terasa aneh ya di kalian ya mendengar kata bahasa pemrograman Kotlin sama Ruby ini. Nah, ini masih banyak lagi ya ini ya. Nah, yang ini aja deh, lanjut. Ini bahasa pemrograman yang paling dasar banget untuk membuat website front end. Tahu bahasa front end kan, perbedaan front end sama back end. Ada yang tahu nggak? Belum ya. Jadi gini, kalau front end lebih ke apa ya? Bentar. Kalau front end itu lebih ke template. Tahu kata-kata template? Nah, tahu ya. Ibaratkan itu covernya gitu. Jadi template itu bukan covernya, luarannya gitu. Tadi front end itu luarannya, terus back end itu dalamannya gitu. Yang ibaratnya itu kayak mesinnya yang kerjanya gitu. Nah, itu back end. Yang back endnya tadi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, itu seperti itu. Jadi ini bahasa HTML. Nah, HTML sebenarnya bukan bahasa pemrograman gitu. Kan berarti ya, adalah bahasa markup mengacu pada tanda-tanda markup yang ditulis oleh programmer untuk membuat tampilan. Nah, berarti kan front end maksudnya ya, tampilan yang untuk mengatur struktur website. Jadi kan diibaratkan itu untuk mendesainnya gitu kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya CSS sama seperti HTML. CSS bukan bagian dari bahasa pemrograman, tapi CSS adalah bahasa desain untuk mempercantik halaman web. Dengan CSS kerangka halaman web HTML bisa disulap jadi lebih menarik. Jadi gini, halaman websitenya itu misal kita membuat kata-kata di sini
home, check out dan lain-lain gitu di sini. Tapi belum kita tambahi dengan bahasa pemrograman bukan bahasa pemrograman, belum ditambahi dengan CSS ini. Jadi tampilannya gitu terlihat kurang menarik gitu. Kalau kita menambahkan CSS ini, jadi tampilannya yang lebih menarik gitu, ada warnanya dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah, oke, materinya udah selesai. Mungkin dari kalian yang ingin ditanyakan, bolehlah kita sambil diskusi aja. Apa yang kurang paham tadi apa gitu? Satu orang deh, nggak apa-apa. Kalau nggak 2 orang, sambil diskusi aja gitu. Yang belum paham bahasa pemrograman apa ini di mata pelajaran ini? Nah, gini aja deh, kalian cari software untuk membuat website, lebih khusus ke bahasa pemrograman PHP. Nanti kalian sebutin deh apa aja, cari dulu apa software untuk apa membuat apa ya, software untuk bahasa pemrograman PHP. Coba kalian nanti sebutin apa aja yang biar kalian tahu gitu, apa aja nanti untuk softwarenya untuk membuat bahasa pemrogramannya, lebih khusus ke apa PHP. Kalau tadi yang NetBeans kan lebih fokus ke Java kan. Ada ini? Boleh, silakan. PHP Storm. PHP Storm. Oke, yang lain? Visual Studio. Oke, Visual Studio Code. Yang lainnya? Komodo IT. Komodo, ya, Komodo, ya. PHP Designer Java. Designer, ya itu. Terus? Zen Studio. Apa? Zen Studio. Jet Studio, oke. What's Ini kita tambahin lagi. Ini sebentar nanti sebutin lagi ya Pak. Atau Premiere, apa ya itu namanya ya. Terus lanjut aja lagi, saya lupa. Ambil dulu. Komodo ID. Nah udah, tanya lagi. Rapid PHP. PHP it. Ya apa? Apa itu PHP it apa namanya? PHP it. Oke lah itu terus. Altana Studio. Apa? Altana Studio. Altana, Adobe Dreamweaver. Tuh, Adobe Dreamweaver. Untuk kalian nanti misal untuk pemula ya, kalian bisa menggunakan Adobe apa tadi? Dreamweaver. Adobe Dreamweaver ya, Dreamweaver lah, menggunakan itu. Jadi Adobe Dreamweaver ini kalian gini, misal kalian udah mengetikkan codingan gitu, udah membuat sintaks banyak banget gitu. Nanti kalau di apa di sebelahnya itu, misal sintaks sebelah sini nih, kodenya gitu. Nanti munculnya sebelah sini hasilnya gitu. Jadi kelihatan. Beda lagi dengan Visual Studio Code. Jadi kita harus nge-save dulu, pakainya itu localhost. Kalau kalian tahu localhost, nanti kita buka di browser. Nah itu di situ kita baru bisa melihat hasilnya gitu. Beda dengan Dreamweaver. Jadi lebih kita lebih simpel aja gitu, lihat udah hasilnya sebelah sini kan, hasilnya sebelah sini. Jadi udah kelihatan gitu, enak kan. Yang kalian kemarin pakainya softwarenya apa? Untuk bahasa pemrograman. Yang dari RPL. Visual Studio Code ya. Itu udah pakai untuk baru ya. Berarti belum mengalami yang Adobe Dreamweaver belum. Kalau ceklus itu pakai apa? Gak ada bahasa di pembahasan itu. Enggak ada. Cuman PHP dasar itu, PHP, HTML, CSS, membuat from tabel-tabel gitu. Kalau udah belum udah bikin website front end-nya belum? Ini kan belum. Jadi
yang saya saran sih untuk pemula banget ya, itu bisa bikin project lebih simple gitu untuk bahasa pemrogramannya, untuk PHP gitu. Terus oke. Untuk tugas kedepannya nanti kalian bisa membuat web chat, tapi ini masih dalam lingkup front end dulu gitu, sekedar tampilannya dulu, template-nya dulu ya. Untuk minggu depan lanjutan. Kalian softwarenya boleh menggunakan yang lain, terserah. Visual Studio apa tadi Dreamy Form dan lain-lain, terserah lah gitu, gak apa-apa. Cuma kan ini sekedar tampilannya aja, seperti itu ya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi? Udah, cukup. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi